Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nabela. Saya dari kelas 5G jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat video bahan ajar mengenai materi taharoh. Nah, baik, kita bahas materi tentang taharoh. Taharoh itu apa sih? Taharoh itu bersuci. Jadi apa sih pengertian bersuci itu? Nah, jadi bersuci itu adalah mensucikan diri dari hadas dan najis. Nah, jadi najis itu adalah kotoran yang menjadi sebuah terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadas itu adalah kondisi tidak suci seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya orang tersebut untuk melaksanakan ibadah. Begitulah pengertian dari bersuci dari taharah tadi, yaitu najis itu adalah kotoran yang menjadi sebuah terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, dan hadis itu adalah kondisi tidak suci seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya seorang itu untuk melaksanakan sholat atau ibadah. Nah, jadi tahukah kalian apa saja alat untuk bersuci atau benda apa saja yang digunakan untuk mensucikan diri? Nah, jadi alat bersuci itu ada air, ada batu, ada tisu, ada daun, dan ada kayu. Inilah alat-alat yang bisa digunakan untuk kita bersuci. Selanjutnya itu ada juga macam-macam air untuk bersuci. Nah, itu ada air hujan, air sumur, air mata air laut, dan air sungai. Ini macam-macam air untuk kita bersuci. Di sini ada kita bahas tentang macam-macam najis. Nah, macam-macam najis itu ada 3. Yang pertama itu ada najis berat. Najis berat yaitu najis mughallazah. Yang kedua ada najis sedang yaitu najis mutawasito. Yang ketiga ada najis ringan yaitu najis mukhaffafah. Ada 3. Mari kita bahas. Nah, yang pertama tadi ada najis berat yaitu mughallazah. Nah, jadi najis berat ini adalah najis anjing dan babi. Jadi misalnya terkena air liur atau darahnya, bagaimana sih cara mensucikannya? Nah, jadi cara mensucikannya itu cukup dengan dibersihkan dengan air yang suci sebanyak 7 kali dan 1 kali dicampur dengan tanah yang suci. Najis yang kedua yaitu najis sedang atau mutawasito. Nah, jadi najis mutawasito ini yaitu najis pertengahan atau najis selain najis mughallazah dan mukhaffafah. Nah, jadi contohnya itu seperti kotoran manusia dan hewan seperti nanah, arak, muntah, dan bangkai binatang. Jadi bagaimana sih cara mensucikannya? Nah, jadi cara mensucikannya itu dengan membersihkan najis tersebut hingga hilang rasa, bau, dan warnanya. Cukup memercikkan air itu sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Yang ketiga ada najis ringan atau najis mukhaffafah. Nah, jadi najis mukhaffafah ini yaitu berupa air kencing laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI. Nah, jadi bagaimana cara mensucikannya? Nah, jadi cara mensucikannya itu dengan memercikkan air di atasnya hingga bersih meskipun bukan air yang mengalir. Selanjutnya itu ada tata cara mensucikan. Yang pertama itu hadas kecil. Nah, jadi hadas kecil ini cara mensucinya itu dengan wudu atau tayamum. Yang kedua ada hadas besar, yaitu cara mensucikannya itu dengan mandi. Yang ketiga ada buang air. Nah, tata cara mensucikannya itu dengan beristinja. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan wudu, tayamum, mandi, dan istinja? Mari kita bahas tentang tata cara bersuci. Baik, wudu itu adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Nah, jadi seorang muslim itu diwajibkan mensucikan setiap akan melaksanakan sholat. Harus bersuci karena kalau kita tidak berwudu ketika ingin sholat, maka sholat kita itu tidak sempurna. Maka dilakukan berwudu dulu. Nah, selanjutnya itu ada tayamum. Nah, jadi tayamum ini adalah pengganti wudu mensucikan diri menggunakan tanah atau debu yang bersih dan suci. Nah, jadi tayamum ini dilakukan saat sakit dan tidak boleh terkena air.
saat berada di tempat yang tidak ada air juga bisa dilaksanakan tayamum. Setelah itu atau sedang dalam perjalanan jauh dan menggunakan kendaraan umum. Dan selanjutnya itu ada mandi. Nah, jadi mandi ini adalah bersuci dengan cara meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung telapak kaki dengan niat tertentu. Nah, jadi mandi wajib ini dilakukan apabila berhenti dari haid atau nifas, mandi Jumat dan memandikan mayat orang kafir masuk Islam. Itu akan melaksanakan mandi wajib. Nah, seterus itu ada istinja. Nah, jadi istinja ini adalah membersihkan diri dari kotoran setelah buang air besar atau air kecil. Jadi jika tidak ada air, maka kita bisa lakukan dengan membersihkan kotoran itu dengan tisu. Baik, di sini ada manfaat bersuci. Nah, jadi apa sih manfaat bersuci itu? Nah, yang pertama itu ada menjaga kesehatan, yang kedua ada menjaga kebersihan, yang ketiga ada terhindar dari penyakit, yang terakhir ada hidup akan selalu bersih. Nah, jadi sekian materi yang saya bahas tentang materi taharoh. Jika ada kesalahan atau ucapan yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Karena kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.